Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Irawan di Apkori Channel. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan sharing pengalaman saya dalam pengajuan jabatan fungsional lektor kepala untuk ijazah magister, dimulai dari saya persiapan berkas, pelacakan melalui aplikasi Selancar, dan sampai dengan terbit PAK. Sebelum saya membahas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan untuk saat ini saya sebagai dosen di bidang ilmu komputer. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan sharing pengalaman saya pada saat saya pengajuan jabatan fungsional lektor kepala, dan alhamdulillah saya telah dinyatakan lulus. Maka dari itu, saya akan sharing dari awal saya pengajuan jabatan fungsional sampai dengan terbit PAK. Jadi posisi jabatan fungsional saya sebelum saya mengajukan lektor kepala adalah berada di posisi lektor 300. Jadi saya sudah di posisi lektor 300 dan akan mengajukan jabatan fungsional lektor kepala ke 400. Jadi dari lektor 300 ke lektor 400, maka dibutuhkan angka kredit sebesar 100 Jadi di sini dapat kita lihat, ini karena saya masih ijazah S2, jadi saya fokuskan untuk yang S2. Karena kalau untuk yang doktor, nah itu hanya beda di jurnal saja gitu, di syarat khusus. Menurut POPAK tahun 2019, pengajuan jabatan fungsional lektor kepala ini terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama jalur biasa. Jadi jalur biasa atau jalur normal ini diperuntukkan untuk dosen-dosen yang TMT-nya itu di atas 8 tahun. Jadi jika dosen di atas 8 tahun, maka syarat khusus untuk pengajuan lektor kepala ini bisa mengajukan jurnal internasional saja. Dan untuk jalur kedua, yaitu jalur luar biasa, yaitu dosen-dosen yang TMT-nya itu di bawah 8 tahun. Jadi jika di bawah 8 tahun, maka diharuskan syarat khususnya yaitu jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1. Jadi ini memang setara dengan Q4 gitu, kalau untuk SJR di atas 0,1. Tetapi saya mendapat informasi dari webinar-webinar, kemudian dari LLDT, supaya aman, untuk yang jalur biasa dengan jalur luar biasa, itu sama-sama harus mengajukan jurnal internasional bereputasi. Dan diharuskan minimal itu adalah Q3. Nah, kalau di LLDT 10 itu mengharuskan dosen-dosennya dalam pengajuan lektor kepala, mereka menyarankan untuk mengajukan jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus minimal Q3. Karena mungkin pengalaman dari LLDT merekomendasikan dosen-dosennya terjadi penolakan pada saat penilaian di dikti. Jadi untuk menghindari hal tersebut, karena juga biaya penerbitan untuk Q4 dan Q3 itu lumayan mahal, jadi supaya aman dan dana kita tidak terbuang sia-sia, alangkah baiknya kita langsung saja mengejar jurnal internasional Scopus yang Q3, begitu. Kemudian untuk jalur luar biasa tadi, dosen-dosen yang di bawah 8 tahun, ini termasuk saya, kemarin saya juga melalui jalur luar biasa, karena TMT saya masih 7 tahun, jadi saya menggunakan jalur luar biasa, jadi Scopus saya
Yang saya ajukan adalah satu jurnal Q3, kemudian diharuskan mengusulkan 40 bimbingan mahasiswa. Jadi dari TMT awal sampai akhir, sekarang ini kita harus mengumpulkan sebanyak 40 di bidang bimbingan mahasiswa. Jadi bidang bimbingan mahasiswa ini apa saja? Ya bisa bimbingan skripsi, bimbingan penasihat akademik, atau bimbingan kerja praktek, PBL, bimbingan kegiatan mahasiswa misal PKM. Jadi yang berhubungan dengan bimbingan mahasiswa itu bisa kita ajukan. Dan untuk angka kreditnya bisa kita lihat di POPAK 2019 dan di sana itu sudah sangat lengkap dari besaran untuk penelitian, pengabdian, pendidikan itu sudah lengkap di sana dan peraturan-peraturannya sudah ada. Jadi alangkah baiknya kita melihat POPAK 2019 untuk menghitung angka kreditnya gitu. Jadi pengalaman saya mengajukan lektor dari 300, lektor 300 ke lektor kepala 400. Nah, ini dibutuhkan 100 Jadi dari 100 ini terbagi beberapa komponen. Misal di bidang pelaksanaan pendidikan, maka untuk lektor kepala itu minimal 40%. Kemudian untuk penelitian 40%. Jadi saya dari 300 ke 400 itu untuk penelitian 40%-nya jadi sebesar 40 penelitian. Jadi minimal yang diajukan adalah 40 penelitian. Jadi alangkah baiknya kita lebihkan sebesar 25% minimal pada saat kita mengajukan angka kredit. Dosen yang ke lektor kepala yang lebih kecil dari 8 tahun, maka syarat khusus minimal itu di jurnal internasional bereputasi. Jadi karya syarat khususnya adalah jurnal internasional bereputasi, yaitu terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemristek-Dikti, terindeks WOS atau Scopus dengan SJR, misalnya Scopus 0,10, jika WOS paling sedikit adalah 0,05 dan tidak berstatus copyright discontinue, cancel, atau predator gitu. Jadi kalau misalnya kita mengajukan syarat khususnya karya ilmiah bereputasi tetapi masuk kategori jurnal yang meragukan atau predator, itu tidak dinilai sebagai syarat khusus, tetapi dapat dinilai sebagai syarat tambahan begitu. Jadi tetap dinilai tetapi tidak bisa menjadi syarat khusus. Jadi sebanyak apapun kita mengajukan penelitian, jika tidak ada syarat khusus, satu syarat khusus, maka itu tidak dapat diluluskan gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam menerbitkan jurnal yang bereputasi. Kemudian untuk poin B, melampirkan bukti proses bimbingan paling sedikit setara 40 angka kredit yang berasal dari bimbingan, tugas akhir, KKL, KKN, PKL, magang, kegiatan kemahasiswaan, bisa bimbingan skripsi. Kemudian untuk bimbingan skripsi ini, misalnya pembimbing utama dan pendamping itu hukumnya berbeda. Kemudian untuk bimbingan mahasiswa S2, S1, D3, dan itu juga hukumnya itu berbeda dan itu sudah ada di POPAK. Nanti akan saya share linknya di deskripsi. Nah, ini untuk masa kerja minimum di bawah 8 tahun. Jadi kalau di atas 8 tahun, nah itu tetap harus memiliki syarat khusus yaitu ilmiah dari jurnal internasional saja. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan ini juga ada batas kepatutan. Misalnya
Di sini untuk poin 1.1 dan 1.2, jadi yang poin pertama ini terbagi menjadi dua. Untuk poin pertama, poin 1, melaksanakan perkuliahan atau tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek, dan lain-lain. Nah, itu terbagi dua, batas kepatutannya, misalnya untuk asisten ahli, ini adalah maksimal 5,50 angka kreditnya per semester. Kemudian untuk yang lektor, ini untuk saya yang lektor, eh, angka kreditnya untuk melaksanakan perkuliahan, misalnya mengajar dan lain-lain, itu bisa maksimum 11 angka kredit. Kemudian membimbing seminar, ini juga ada batas kepatutannya. Ini membimbing seminar sama membimbing skripsi itu berbeda. Kalau untuk membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi ini ada batas kepatutan tersendiri. Jadi untuk poin nomor 4 ini membimbing skripsi, tesis, angka kreditnya maksimal 32 per semester. Jadi untuk besarannya itu sudah ada dijelaskan di PO-PAK 2019. Ini tidak saya jelaskan semua, mungkin bisa dilihat di PO-PAK 2019 dan di sana sudah lengkap. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian, di sini ada juga batas kepatutan, tetapi hanya untuk beberapa komponen saja. Ini terlihat dalam slide ini. Kalau yang memiliki batas kepatutan, misalnya yang pertama yaitu buku. Nah, buku ini yang buku penelitian, bukan buku bahan ajar, yaitu referensi, monograf, book chapter. Jadi, buku yang dimaksud di sini adalah bukan buku bahan ajar. Ini kumnya 40 dan hanya diperbolehkan satu buku per tahun. Jadi kalau untuk pengalaman saya, untuk karya ilmiah dalam bentuk jurnal, jurnal internasional, nasional, nasional terakreditasi, atau bereputasi. Ini saya sudah diskusi dengan beberapa pihak, termasuk dari narasumber-narasumber, profesor. Tidak ada batas kepatutan, memang tidak ada tertulis batas kepatutan. Cuman kita bisa eh, memilah kewajaran. Jadi kalau saya melihat dari webinar-webinar yang diadakan Dikti, untuk karya ilmiah ini memang tidak ada batasan, yang karya ilmiah jurnal itu tidak ada batasan. Cuman memang harus ada kewajaran, misalnya tidak mungkin satu semester itu kita menerbitkan sekitar 20 jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Kalau penulis pendamping mungkin Bapak Ibu yang menjadi pembimbing S3 mungkin bisa tercapai. Tapi ini kalau misal sebagai penulis pertama dan itu tidak wajar. Tetapi kalau dari peraturan tertulis itu memang tidak ada untuk batas kepatutan. Nah, kemudian ini untuk bagian pengabdian, ini juga dapat kita lihat di PO-PAK, di sana sudah dijelaskan detail juga untuk kumnya, misalnya memberikan latihan penyuluhan, ceramah kepada masyarakat, misal dalam satu semester kegiatannya atau lebih, jika tingkat internasional maka 4, jika tingkat nasional maka 3, jika tingkat lokal maka 2. Kemudian jika kurang dari satu semester dan minimal 1 bulan, maka di sini juga ada kumnya. Dan di sini juga sudah dijelaskan di PO-PAK 2019. Mungkin bisa dilihat langsung di sana. Jadi kalau untuk pengajuan lektor kepala ini, untuk syarat selain penelitian, itu yang memeriksa adalah LL Dikti wilayah 10. Jadi tidak semuanya komponen
dalam pengajuan lektor kepala ini dikirim ke dikti. Jadi yang dikirim ke dikti ini hanya yang komponen penelitian saja. Kalau komponen penunjang, pendidikan, pengabdian, nah itu diperiksa oleh LLDikti wilayah 10. Kalau saya di LLDikti wilayah 10. Kemudian di sini ada unsur penunjang. Ini kalau penunjang mungkin sudah tidak susah lagi ya, karena komponennya juga banyak yang bisa dijadikan unsur penunjang. Misalnya menjadi anggota dalam suatu panitia, menjadi anggota panitia pada lembaga pemerintah, menjadi anggota organisasi profesi dosen. Misalnya kita sebagai ketua, maka kumnya 3, atau sebagai anggota, maka kumnya 2, dan ini saya rasa tidak sulit untuk mendapatkan kumnya. Nah, baik, di sini saya jelaskan untuk nilai maksimal artikel jurnal. Nah, ini juga ada di POPAK 2019. Nomor 1, jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB. Jadi, jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB, misalnya tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, itu maksimalnya adalah 10 gitu. Jadi di sini jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB, misalnya bahasa Inggris, karena kalau untuk jurnal internasional itu ada kriterianya, misalnya harus autornya terdiri dari minimal 4 negara. Nah, itu misalnya tidak terpenuhi itu, maka walaupun yang bahasanya itu bahasa Inggris, maka itu disebut jurnal ilmiah biasa, tetapi dalam bahasa resmi PBB. Jadi sama juga dengan jurnal nasional kumnya, yaitu sebesar 10 gitu. Kemudian untuk jurnal nasional berbahasa Indonesia, tetapi terindeks pada DOAJ, maka kumnya 15. Jadi ini setara dengan Sinta 5 atau 6. Kumnya 15. Kemudian jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada DOAJ. Nah, ini kumnya 20. Jadi, ini berbeda jika nasional berbahasa Indonesia terindeks DOAJ, maka 15, tapi jika nasional berbahasa Inggris terindeks pada DOAJ, ini adalah 20. Jadi, berbeda kumnya. Kemudian, jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2. Misalnya, Sinta 1, Sinta 2, itu kumnya 25. Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2, ini kumnya 20. Di luar kategori 2 ini maksudnya tidak terindeks ke Scopus atau WOS. Nah, itu kumnya 20. Jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi. Nah, ini untuk jurnal internasional bereputasi, ini kumnya adalah 30. Kemudian, jurnal internasional bereputasi terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak, ini kumnya adalah 40, dan ini adalah kum tertinggi. Ini bisa saja ini adalah berada di posisi Q1 atau Q2 gitu. Jadi kumnya 40. Ini untuk jurnal nasional berbahasa Inggris atau tertulis dalam bahasa resmi PBB, misalnya terindeks di Copernicus, selain DOAJ tadi, ini bisa diakuin kumnya adalah 20. Nah, ini setara juga dengan jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4, jadi kumnya 20. Jadi ini juga sangat mendukung sekali dalam pengajuan angka kredit di komponen penelitian. Kemudian untuk jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks pada basis data yang diakui Kemristek Dikti, misalnya
akreditasi peringkat 5 dan 6, ini kumnya adalah 15. Kemudian untuk jurnal nasional, jurnal nasional ini belum terakreditasi, tetapi diharuskan memiliki ISSN dan dapat diakuin kumnya adalah 10. Nah, di sini juga ada peraturan jika kita mengajukan rektor kepala, maka jurnal nasional ini tidak boleh lebih dari 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke rektor kepala dan profesor. Jika lebih, maka otomatis sistemnya menolak. Begitu. Jadi, maksimal adalah 25%. Kemudian untuk jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, maka kumnya 10. Jadi setara dengan jurnal nasional biasa. Kemudian ini saya sekedar sharing aja info menarik. Jadi ini saya ambil dari peraturan POPAK 2019. Jadi jika seorang dosen naik pangkat dari 4A, angka kredit 400, ke 4B, angka kredit 550, namun perolehan angka kredit sama atau lebih dari 700, maka dosen dapat disetujui naik jabatan ke lektor kepala 700. Namun naik ke 4B, karena kalau untuk kepangkatan ini kita tidak bisa lompat, jadi setiap 2 tahun itu baru kita bisa ajukan secara bertahap. Beda dengan jabatan fungsional. Jadi di sini maksudnya, misalnya kita dari saya analogikan, misalnya ini pengalaman saya mengajukan dari lektor 300 ke lektor 400, tetapi padahal angka kredit saya awalnya ini memenuhi untuk diajukan ke 550. Tetapi karena saya ragu, karena khawatir terjadi penolakan yang menyebabkan antrian akan lebih lama, maka untuk mencari titik aman, saya hanya mengajukan ke lektor kepala 400. Begitu. Tetapi saya sudah mengirim email ke Dikti dan sudah dijawab. Jadi jika memang nanti angka kredit saya setelah penilaian memenuhi angka kredit ke 550, maka bisa direkomendasikan untuk naik jabatan langsung ke lektor kepala 550. Walaupun saya saat ini mengajukan ke lektor kepala 400, begitu. Nah, baik, sekarang saya akan sharing teknis saya dari awal pengajuan jabatan fungsional lektor kepala, dari awal sampai terbit PAK. Nanti juga akan saya jelaskan status-status pengajuan saya di Selancar PAK. Jadi menggunakan aplikasi Selancar PAK, ini kita bisa melakukan tracking secara mandiri. Jadi sampai mana sih pengajuan kita saat ini, apakah masih di verifikasi administrasi atau sudah tahap penilaian gitu. Maka bisa kita tracking secara mandiri di aplikasi Selancar. Karena saya di LL Dikti wilayah 10, mungkin ada juga LL Dikti lain yang proses pengajuan untuk lektor kepala dan guru besar ini sama gitu. Jadi kalau di LL Dikti 10 ini masing-masing dosen yang akan mengajukan lektor kepala harus mengirim berkas ke LL Dikti terlebih dahulu. Kemudian dari LL Dikti akan memproses, membantu untuk penginputan melalui PAK Dikti. Jadi yang menginputkan itu bukan si dosen, tetapi dibantu dengan LL Dikti, begitu. Jadi, karena yang membantu adalah LL Dikti, jadi alangkah baiknya kita menyusun dokumen pada saat pengajuan ini kita buat serapi mungkin, sehingga di LL Dikti tersebut akan merasa dimudahkan gitu dalam melakukan penginputan.
Karena untuk pengajuan lektor kepala dan profesor ini kan antriannya lumayan panjang, ya lumayan banyak juga, sangat banyak yang mengajukan jabatan fungsional lektor kepala. Jadi dengan sumber daya terbatas akan eh, memberikan kerja ekstra bagi pihak LLDT. Jadi kita sebagai dosen harus eh, mengajukan dengan dokumen yang memudahkan mereka dalam penginputan ke PAK. Jadi diusahakan jangan ada berkas-berkas yang salah atau tidak bisa dibuka linknya error. Itu kita minimalisir untuk kesalahan tersebut. Karena jika ada satu saja yang berkas kita tidak lengkap atau tidak bisa dibuka, maka biasanya berkas kita akan dipulangkan dan itu kita akan mengulang antrian dari awal lagi gitu. Jadi itu akan memakan proses yang lama gitu. Jadi alhamdulillah pada saat saya mengajukan lektor kepala ini berkas saya tidak terlalu lama di LLDT. Jadi itu sekitar 3 mingguan, ya 3 mingguan di LLDT karena pada saat itu juga antriannya lumayan banyak juga. Tetapi pada saat berkas saya diproses dan alhamdulillah tidak ada kendala gitu. Jadi di sini saya akan sharing apa saja sih berkas-berkas dan bentuknya seperti apa pada saat saya mengajukan ke LLDT. Saya mulai dari rekapan karya ilmiah, karena rekapan karya ilmiah ini adalah komponen yang penting, ya, yang paling penting itu di karya ilmiah. Jadi jangan sampai karya ilmiah ini ada banyak kesalahan. Jadi untuk tabel rekapan karya ilmiah ini sudah ada formatnya diberikan oleh LLDikti saya. Jadi kita tinggal mengisi. Saya sarankan untuk syarat khusus. Untuk syarat khusus itu kita letakkan di paling awal. Misalnya di kategori publikasi ini internasional bereputasi. Kemudian judulnya apa, waktu penerbitan, kemudian berada di posisi semester genap tahun berapa. Nah, ini untuk nama penulis, ini jangan sampai berbeda. Jadi antara nama penulis yang kita tulis di sini dengan nama penulis yang ada di websitenya, website jurnalnya, itu jangan berbeda dan urutannya juga jangan berbeda. Jadi ini mohon dicek berulang-ulang supaya tidak terjadi penolakan di dikti. Kemudian nama jurnalnya apa, nama penerbitnya, halaman, volume, kemudian URL indeks jurnal. Nah, ini kita lampirkan juga. Jadi URL indeks jurnal ini kalau untuk yang bereputasi itu adalah yang berasal dari Skimago JR. Jadi kita ambil linknya. Ini kalau diklik maka langsung terarah ke sini. Akan terarah ke jurnal. Dan ini posisi jurnalnya terakhir berada di Q3. Kemudian nilai kum. Nah, ini untuk penilaian reviewer, untuk lembar peer review, ini yang kita masukkan di dalam sini adalah nilai dari reviewer, bukan nilai maksimal, gitu. Jadi usahakan nilai dari peer review ini memang jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Jadi memang sesuai dengan kualitas jurnal kita. Jadi intinya apa yang kita masukkan di tabel rekapan karya ilmiah ini adalah kum hasil penilaian peer review. Jadi jangan memasukkan nilai maksimal jurnal. Misalnya jurnal internasional bereputasi ini
kumnya misalnya penelitian tunggal, maka kumnya adalah 40. Maka jangan dimasukkan 40 di sini. Tetapi bisa jadi nilainya adalah 35 atau 36. Itu misal seperti itu, tergantung dari penilaian reviewer. Jadi kalau untuk pengajuan lektor kepala, ini ada 2 reviewer diharuskan, ada 2 reviewer, dan minimal berasal dari reviewernya ini memiliki jabatan fungsional lektor kepala atau di atasnya. Jadi walaupun reviewer kita adalah S3, doktor, tetapi jabatan fungsionalnya masih lektor, itu tidak boleh. Tetapi misalnya reviewernya masih S2, tetapi sudah lektor kepala, maka itu diperbolehkan. Jadi patokan di sini adalah jabatan fungsional, bukan gelar. Gitu. Kemudian alamat web jurnal. Nah, alamat web jurnal ini pada saat kita klik, maka ini akan langsung mengarah ke tampilan abstrak. Jadi belum masuk ke PDF-nya. Jadi pada saat diklik, maka langsung tampil ke halaman abstrak. Jadi belum masuk ke PDF. Dan ini yang saya jelaskan tadi, untuk nama penulis ini berurutnya itu sama. Kemudian di alamat berkas jurnal, nah ini kita masukkan yang PDF. Jadi begitu diklik, nah ini maka langsung terdownload di sini ya. Maka langsung terdownload di PDF. Jadi pada saat diklik linknya, langsung download PDF. PDF-nya langsung terbuka. Begitu. Nah, ini kita diharuskan juga memasukkan hasil dari review dari dosen teman sejawat. Jadi, berkas reviewer ini harus dimasukkan ke repositori kampus. Jadi kalau dulu untuk lembar peer review ini bisa dimasukkan ke Google Drive, tapi sekarang tidak boleh lagi. Jadi harus menggunakan repositori kampus. Jika tidak menggunakan repositori kampus, maka akan terjadi penolakan. Gitu. Jadi semua berkas kita, baik itu peer review atau Turnitin atau berkas penunjang lainnya, itu harus dimasukkan ke repositori kampus, jangan ke Google Drive lagi gitu. Nah, ini tampilan peer review saya. Diusahakan peer review itu, ini diwajibkan ya, diwajibkan jangan hanya penilaian kuantitatif saja, tetapi kualitatif juga harus diisi begitu. Dan minimal adalah 3 baris. Kalau di LDT saya, ini diharuskan setiap komponen penilaian itu minimal ada penilaian kualitatif minimal 3 baris. Jadi, jangan coba-coba kita hanya membuat komentar berkas lengkap, komponen lengkap. Nah, itu tidak boleh dan akan dipulangkan. Jadi harus ada analisa seperti ini. Itu misalnya di unsur kelengkapan dan kesesuaian. Nah, ini jurnal kita dinilai apakah sudah unsurnya memenuhi kriteria jurnal yang baik, dimulai dari introduction, metodologi, analisis. Nah, itu harus ada penilaian kualitatifnya gitu. Nah, di sini ada hasil dari penilaian kuantitatif. Nah, nilai-nilai yang kita masukkan ke tabel rekapan tadi. Ini formatnya juga nanti akan saya share juga di deskripsi. Jadi setiap peer review itu ada formatnya masing-masing. Ini untuk jurnal bereputasi. Nanti kalau misalnya untuk yang Sinta tinggal digeser aja centangnya. Ini komnya juga sudah ada. Gitu.
Untuk dosen yang menjadi peer review, ini boleh dari luar kampus. Gitu. Jadi tidak harus di kampus kita. Misalnya kampus kita belum ada yang lektor kepala, maka bisa mengambil dari kampus lain. Kemudian diusahakan untuk yang syarat khusus itu ada bukti korespondensi. Jadi ini untuk menandakan bahwa jurnal kita itu bukan jurnal predator dan ada proses review gitu, proses perbaikan. Karena banyak juga jurnal yang predator, begitu kita submit langsung diterima untuk publish, diminta pembayaran. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai syarat khusus. Tetapi dijadikan sebagai syarat tambahan penelitian boleh, tetapi untuk syarat khusus tidak boleh. Nah, kalau saya bukti korespondensinya seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi saya ada komunikasi dengan editor via email dari revisi, kemudian melalui OJS-nya juga saya ada komunikasi juga. Ini bukti saya submit sebagai koresponden melalui websitenya. Kemudian ini ada proses submit, hasil review. Ini ada hasil dari reviewer, dari tim reviewer. Nah, ini ada percakapan saya dengan tim editornya gitu. Jadi ini kita lampirkan semua dalam bentuk satu file PDF. Ini juga bukti proses review, ini saya tampilkan juga. Oke, jadi sudah cukup lengkap dari reviewer 1, reviewer 2, ini saya tampilkan semua. Jadi yang saya perbaikin apa, itu saya tampilkan juga. Kemudian untuk tes hasil Turnitin, ini diusahakan kalau untuk syarat khusus, saran saya di bawah 15%. Tetapi kalau dari ketentuan dikti mungkin hanya 25% maksimal itu diperbolehkan. Cuman kalau untuk asesor ini mempunyai idealis berbeda-beda. Jadi kalau saya pribadi, saya mencari titik aman saja. Kemarin untuk syarat khusus, saya hasil turnitinnya 9%. Ya baik, jadi semua karya ilmiah kita buat dalam satu rekapan, baik itu karya ilmiah bereputasi atau nasional terakreditasi, nasional biasa, itu kita masukkan juga. Kemudian untuk hak paten, ini memang saya masukkan hak patennya, tetapi terjadi penolakan di LLDT. Karena untuk bagian hak paten ini memang harus benar-benar paten. Jadi kemarin saya ngajukan yang eh, sertifikat dari Kemenhunkam yang hak cipta ya, iya hak cipta atau karya cipta. Nah, itu tidak boleh. Walaupun kumnya ini saya buat 10, tetapi terjadi penolakan di LLDT. Jadi ini tidak dimasukkan dan saya minta dihapus. Kemudian juga untuk proceeding internasional yang bereputasi, itu juga terjadi penolakan di LLDT. Misalnya kita mengajukan proceeding, misalnya IOP. IOP itu kan sudah Q4 ya, tetapi pada saat untuk pengajuan lektor kepala, itu diharuskan ada seminarnya gitu, dalam bentuk buktinya adalah sertifikat sebagai pemakalah, atau bisa dengan paspor. Ini sesuai dengan ketentuan di POPAK. Jadi kalau tidak ada itu, walaupun artikel kita telah terbit di IOP, jika tidak ada dua komponen tadi itu, maka tidak bisa diajukan. Gitu. Kemudian untuk kegiatan tambahannya, ini tadi karena saya jalur yang di bawah 8 tahun, maka 40 bimbingan itu saya masukkan di bawah tabel rekapan karya ilmiah. Misalnya membimbing kerja praktek, kemudian membimbing skripsi, itu saya masukkan di sini semua. Beserta dengan bukti kinerja. Ini juga masuk ke repositori kampus. Kemudian untuk
kegiatan tambahan, ini sesuai dengan format, bisa memasukkan sebagai reviewer jurnal internasional di sini. Saya ada histori 1 menjadi reviewer di Scopus Q3, kemudian mendapatkan hibah PKM, ini juga termasuk komponen penilaian. Oke, baik, ini adalah rekapan karya ilmiahnya, kemudian komponen lainnya, misalnya pendidikan, ini saya buat format seperti ini. Jadi ada unsur pendidikan aktivitas kita apa saja, kemudian URL bukti kinerja, ini kita masukkan. Kalau untuk mengajar, saya masukkan SK, SK mengajar, kemudian bisa ini ya, absensi, form nilai, supaya tidak terjadi penolakan di pusatnya nanti. Juga kumnya saya masukkan juga, karena nanti misal kita akan mengajukan ke LLDT, itu kita juga harus melampirkan kum dari pengajuan kita. Itu harus kita rekap. Jadi di sini saya juga merekap kumnya, sudah saya rekap, gitu. Jadi nanti bisa ditotalkan dan masuk ke dupa. Jadi kita harus memasukkan dupa juga. Kemudian untuk pengabdian juga ini ada aktivitas pengabdian saya, kemudian angka kreditnya berapa. Ini juga saya masukkan di sini. Kemudian URL bukti kinerja, SK penugasan, bisa lembar pengesahan, dan ringkasan dari pengabdian boleh dimasukkan dalam satu file PDF. Dan ini kita kirim linknya saja nanti ke LLDikti. Jadi nanti pada saat pihak LLDikti diinputkan ke sistem, maka mereka hanya kopas-kopas ini saja. Dan ini akan sangat memudahkan. Unsur penunjang gitu juga, kemudian persyaratan. Nah, untuk persyaratan ini, untuk pengajuan lektor kepala, saya mengusulkan ada 16 komponen persyaratan. Dari pertama, scan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi. Ini kita kirim linknya, kemudian scan ijazah S1, scan ijazah S2, PDF ringkasan skripsi S1 dan tesis S2. Ini harus kita lampirkan. Mulai dari daftar isi, dari cover, lembar pengesahan, itu sudah bisa terlihat di repositori. Jadi ini karena kita menyimpan berkasnya di repositori kampus, diusahakan repositori kampus kita ini jangan sampai down atau bermasalah. Karena misal pada saat berkas kita sudah sampai ke dikti, ternyata server kita tiba-tiba down, nggak bisa diakses, maka berkas kita tidak bisa dinilai. Kemudian juga kita diminta melampirkan rekap dupa. Nah, ini dupa ini harus kita lampirkan. Kalau saya buat manual di Excel. Nanti saya lampirkan juga formatnya. Kemudian scan PAK terakhir. Ini untuk yang lektor 300 saya. Kemudian SK jabatan fungsional terakhir. SK kepangkatan terakhir. Kemudian ini penilaian dari pimpinan untuk kinerja kita 2 tahun terakhir. Kemudian surat keterangan melaksanakan penelitian, kemudian persetujuan atau pertimbangan senat, daftar hadir anggota senat, surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah, surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, sertifikat pendidik. Nah, ini untuk yang lektor kepala memang diharuskan untuk lulus Serdos dulu. Ya, karena nanti di SK itu yang tertulis sebagai ID-nya adalah nomor sertifikat pendidik. Kemudian surat pernyataan non-PNS. Nah, ini harus kita lampirkan semua. Kemudian untuk form dupa, nah ini form dupa yang sudah saya buat menggunakan format Excel. Ini saya isi manual. Nah, nanti bisa saya share juga.
Iya, jadi seluruh komponen yang akan persyaratan yang akan kita ajukan ini kita masukkan dalam sini. Misalnya skripsi saya tadi penelitiannya totalnya 35, saya masukkan 35 gitu. Jadi tidak perlu detail komponen, misalnya komponen skripsi itu apa saja sih, siapa saja mahasiswanya, itu tidak perlu detail di sini. Jadi di sini hanya eh, rekapitulasi gitu. Kemudian untuk yang komponen penelitian, penelitian ini berasal dari yang penilaian hasil peer review tadi. Jadi ini harus sinkron dengan yang ada di tabel rekapan karya ilmiah supaya misalnya diinput oleh pihak LLDikti kumnya itu sesuai gitu. Misalnya di sini 22,59, maka pada saat LLDikti menginputkan juga 22,59 untuk jurnal internasional bereputasi. Jadi harus sama. Nah, baik. Di selanjutnya saya akan memperlihatkan tampilan dari website Selancar. Jadi untuk sekarang kita pengusul bisa melihat atau men-tracking, melacak sudah sampai mana proses pengajuan jabatan fungsional kita. Nah, kalau tampilan seperti ini adalah dari website pak.kemdikbud. Gitu. Jadi dalam melakukan tracking, ini kita ada bisa melalui dua cara. Yang pertama melalui websitenya langsung pak.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi Selancar PAK yang bisa diinstal melalui Play Store atau di iPhone bisa juga gitu. Jadi ini saya perlihatkan yang melalui versi website karena isi dari website dengan aplikasi ini sama. Jika kita sudah masuk ke penilaian di sini, maka yang di aplikasi Selancar PAK juga sama gitu. Jika Bapak Ibu dari awal ini pada saat pengajuan lektor kepala berkas masih di LL Dikti, maka belum nampil apa-apa di pengajuan kita, belum tampil apa-apa gitu. Jadi di akun dosen ini akan kosong tampilannya. Tetapi pada saat LL Dikti mulai menginput, maka sudah terdeteksi ke aplikasi PAK. Jadi kita sudah bisa melacak, misalnya di sini LL Dikti mulai menginput di 24 Maret 2021. Nah, maka langsung otomatis muncul pemberitahuan gitu, dan eh, diberitahu juga kita melalui pesan WhatsApp. Jadi di WhatsApp juga kita akan dinotifikasi setiap ada perubahan status. Kemudian pada saat LLDikti selesai menginput, maka LLDikti akan mengajukan. Pada saat pengajuan, LLDikti sudah mengajukan oleh operator ke Dikti, maka juga kita akan mendapatkan pesan WhatsApp tergantung nomor yang kita inputkan di profil. Ini kalau di menu profil ini kita bisa menginputkan nomor WhatsApp. Ini bisa kita input. Jadi pada saat perubahan status akan secara otomatis diberitahukan melalui pesan WhatsApp. Kemudian pada saat usulan diajukan ini, maka itu kita akan menunggu dari Dikti untuk melakukan verifikasi administrasi gitu. Jadi kita masih menunggu. Nah, di sini dari 13 April, 15 April telah diverifikasi dan ini sangat cepat gitu ya. Prosesnya sangat cepat ternyata di Dikti. Di sini juga bisa terjadi penolakan karena ada beberapa teman saya yang pada saat verifikasi administrasi itu ditolak.
karena ada kesalahan kemarin, ada berkas peer review yang tidak bisa dibuka. Nah, itu berkasnya dikembalikan lagi ke LLDikti dan si dosen harus melakukan perbaikan dan itu akan eh, menimbulkan antrian ulang begitu. Jadi usahakan pada saat kita mengajukan berkas ke LLDikti, maka itu eh, seluruh persyaratan kita itu sudah benar-benar rapi dan tidak ada berkas yang linknya error atau lain sebagainya. Misalnya di sini sudah terverifikasi dikti, maka akan muncul pesan WhatsApp bahwasannya usulan kita sudah diverifikasi oleh operator. Nah, itu tampilan seperti ini. Nah, jika berkas kita sudah dilakukan verifikasi administrasi, maka ini biasanya kita menunggu penjadwalan penilaian. Ini dari berkas tersebut telah diverifikasi administrasi, ini 15 April, maka kita menunggu dikti untuk setting jadwal penilaian. Jadi ini muncul pemberitahuan bahwasannya usulan dijadwalkan untuk dinilai pada periode penilaian 5-11 Juni. Nah, ini pemberitahuannya di 5 Juni. Jadi, eh, penilaiannya itu ranknya 5-11 Juni. Jadi biasanya di tanggal-tanggal 10 atau 11 ini pasti sudah selesai. Dan setelah penjadwalan penilaian, maka dilanjutkan dengan proses penilaian. Nah, jika asesor sudah selesai melakukan penilaian di 5-11 Juni, maka di sini akan muncul pemberitahuan bahwasanya usulan sudah dinilai pada periode penilaian 5-11 Juni. Nah, ini sudah dinilai dan kita belum tahu apakah dinyatakan lulus atau tidak. Dan itu akan muncul pesan WhatsApp seperti ini ya. Setelah penjadwalan penilaian tadi, kemudian muncul pesan usulan sudah dinilai. Ini usulan sudah dinilai. Tuh. Ya, jadi setelah proses penilaian ini, maka ini akan ada dua pemberitahuan. Misalnya tulisannya menjadi hijau jika usulan kita itu telah dinyatakan disetujuin. Tetapi jika dari proses penilaian ini ada perbaikan, itu akan muncul merah, tanda merah. Nah, akan muncul tanda merah, kemudian ada eh, peringatan apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, ini akan dikembalikan ke LLDikti dan LLDikti akan menghubungin dosen pengusul. Dan alhamdulillah saya kemarin tidak ada merah, jadi prosesnya telah disetujui. Jika telah disetujuin, maka akan tampil pesan seperti ini. Penilaian usulan PK Anda telah difinalisasi dan diputuskan dengan hasil disetujui. Nah, jika muncul pemberitahuan seperti ini, maka itu artinya usulan kita telah disetujui dan hanya menunggu draft angka kredit yang nantinya akan dikirimkan ke LLDikti. Nah, jika sudah masuk ke tahap terbit PAK ini, maka itu artinya PAK kita telah ditandatangani. Jadi kita hanya tinggal menunggu berkas dikirim ke Biro SDM, kemudian nanti akan diterbitkan SK Jabatan Fungsional Angka Kredit. Gitu. Jadi jika nanti ada penolakan, maka prosesnya tidak berlanjut, maka di sini ada tanda merah dan perbaikan.
Jadi mungkin ada saran dari saya dalam pengajuan jabatan fungsional lektor kepala, kita bisa mengirim email ke email karir sumber daya di Dikti supaya, berkas kita itu segera diproses. Pengalaman saya seperti itu sehingga, cepat direspon gitu. Atau bisa juga kita menanyakan melalui aplikasi Selancar. Di aplikasi Selancar itu ada menu pertanyaan apa yang mau kita diskusikan. Nah, itu akan direspon juga. Oke, baik. Demikian sharing pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan dalam pengajuan lektor kepala, insya Allah akan bermanfaat. Kemudian untuk format berkas dan lain-lain akan saya share di deskripsi. Jadi mohon untuk bantu subscribe, ya, like, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kedepannya. Demikian sharing dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.